Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, siswa-siswi kelas 4 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, anak-anak yang hebat semuanya, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang mata pelajaran PPKN setelah kita melewati liburan semester 1 kemarin. Namun, kita masih melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Walaupun pandemi ini belum berakhir dan kita masih harus belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN tema 6 dengan judul keberagaman. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak soli dan solihah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang akan kita pelajari bisa membawa manfaat. Amin. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anak yang hebat semua, hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN dengan judul keberagaman. Siapa yang sudah mengerti apakah yang dimaksud dengan keberagaman itu? Di semester 1 lalu, kita juga telah belajar tentang keberagaman suku bangsa, ras, budaya, dan etnik di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang keberagaman tersebut. Nah, anak-anak yang hebat, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Ya, benar sekali. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang beberapa suku beserta pakaian adat yang ada di Indonesia. Ada di antaranya yaitu suku Bali, ada juga suku Minang, ada juga yaitu dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, juga dari Papua, dan juga ada dari Aceh. Nah, suku-suku ini menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Indonesia memiliki beberapa suku bangsa, etnis, budaya, yang menyebabkan Indonesia itu merupakan negara yang beragam, yang kaya akan suku bangsa, ras, etnis, dan budaya. Namun, perlu diketahui, walaupun kita memiliki beberapa suku, ras, etnis, dan budaya, kita adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu tujuan. Jadi, kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara golongan satu, suku yang lain, atau yang lainnya. Kita harus tetap dalam persatuan. Nah, anak-anak hebat semua, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia ini. Ras berkaitan dengan ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda ya tentunya. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan di Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya.
Begitu juga dengan masyarakat di Batak, Toraja, Dayak, ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman, bermacam-macam, atau perbedaan dalam suatu masyarakat yang terjadi karena ribuan jenis, suku bangsa, dan 6 agama yang ada di Indonesia yang semuanya itu membaur menjadi satu. Nah, anak-anakku semua, kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan suatu hal yang harus kita syukuri yang amat sangat luar biasa. Karena ketika kita berada di negara ini, kita akan mengetahui berbagai macam jenis, suku, ras, budaya, etnis, sumber daya alam, sumber daya kekayaan yang melimpah ruah, yang belum tentu dimiliki oleh negara yang lainnya. Nah, salah satu bentuk mensyukuri keberagaman dan kekayaan Indonesia diantaranya yaitu melalui sikap, toleransi, dan saling menghargai, dan menciptakan suasana nyaman untuk bertempat tinggal maupun mencari ilmu. Yang kedua, seharusnya kita menjaga kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Yang ketiga, kita seharusnya bersatu dan bekerja sama antar suku bangsa, agama, etnis yang berbeda. Kita tidak boleh saling bermusuhan. Yang keempat, seharusnya kita memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kita menikmati kekayaan alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab tanpa membedakan asal-usul. Yang selanjutnya yaitu kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia dengan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Nah, anak-anakku semua, dampak dari sikap kita yang mensyukuri keberagaman kekayaan yang ada di Indonesia, kita dapat mendatangkan berbagai macam manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, agar dapat saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, agar lebih mengetahui segala perbedaan adanya keragaman yang ada di negara kita. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tentunya suku Jawa memiliki berbagai ciri khas yang dimilikinya. Namun juga di suku Madura, mereka juga memiliki khasan yang berbeda. Begitu juga dengan suku-suku yang lainnya. Nah, dengan itu kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Yang keempat yaitu meningkatkan jiwa toleransi. Dari berbagai macam perbedaan tersebut, kita akan saling menghargai ya tentunya. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan sehingga menyebabkan permusuhan dan perpecahan dan akan menyebabkan runtuhnya kesatuan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dapat menumbuhkan rasa syukur atas adanya keberagaman tersebut. Betapa kayanya Indonesia. Nah, anak-anakku semua, keberagaman merupakan aset dan sumber daya yang perlu dikembangkan. Karena keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara. Hal tersebut akan menjadi modal dasar pembangunan bangsa Indonesia jika masyarakat saling menghormati dan menghargai adanya keberagaman tersebut. Namun, jika masyarakat tidak mau saling menghargai, maka akan timbul berbagai macam masalah seperti perkelahian antar suku, pelecehan, penghinaan, dan lain-lain yang semuanya itu akan menimbulkan dampak negatif demi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, hal yang perlu kita lakukan yang utama untuk menyikapi keberagaman ini, kita harus saling menghargai terhadap keberagaman tersebut.
Nah, anak-anak hebat semua, setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang keberagaman, saatnya kita berlatih. Tugas akan Bu Devi kirim via Google Classroom ya. Mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian, sehingga akan mendatangkan sebuah manfaat. Sekian dari Bu Devi, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk, mari kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bu Devi, kalian harus tetap jaga kesehatan ya.